Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi. Pagi, Miss. Pagi semuanya. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Pagi. Gimana kabar anak-anak pagi ini? Sehat semua? Sehat. Ya, anak-anak udah siap memuji Tuhan ya? Yuk, sebelum kita memulai renungan, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Anak-anak duduknya yang benar. Anak-anak nggak boleh ada yang berdiri, nggak boleh ada yang pergi kemana-mana lagi. Sekarang anak-anak siap-siap, kita mau nyanyi dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk yang benar. Dah. Oke, sekarang kita mau berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami di sepanjang malam yang telah kami lewati. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan bimbing kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, sekarang kita mau baca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 ya. Anak-anak kalau mau buka Alkitab boleh, mau buka melalui HP juga boleh ya. Yuk, buka Alkitab Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Ya, Miss baca ya, anak-anak dengerin. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, di dalam ayat tadi ada 2 hal yang Tuhan ajarkan. Yang pertama itu biji sesawi. Nah, yang kedua adalah ragi. Kenapa ya Tuhan itu memakai biji sesawi dan ragi itu sebagai hal atau perumpamaan hal kerajaan surga ya? Kita bahas dulu mengenai biji sesawi. Nah, anak-anak, biji sesawi itu ukurannya sangat kecil ya. Ukurannya itu sekitar 1 mm ya. Terus kalau sudah tumbuh besar itu kalau ukurannya itu bisa sampai ukurannya itu 2 sampai 3 cm. Berarti kira-kira lebih tinggi dari pohon-pohon atau sayur-sayuran yang lain. Nah, pada masa itu Tuhan Yesus itu kalau mau mengajari tentang hal kerajaan surga, Tuhan Yesus itu memakai perumpamaan. Perumpamaan apa yang dipakai sama Tuhan Yesus? Perumpamaan itu dipakai Tuhan Yesus itu yang pertama biji sesawi dan ragi. Nah, hal yang paling diutamakan di situ adalah biji sesawinya. Kenapa bisa sampai Tuhan Yesus itu memakai biji sesawi sebagai hal perumpamaan tentang kerajaan surga? Nah, pada masa itu, pada masa Tuhan Yesus ya anak-anak ya, biji sesawi itu atau hal yang dijadikan sebagai perumpamaan pada waktu itu kerajaan surga itu atau hal kerajaan surga itu pada masanya atau orang-orang pada masa Tuhan Yesus itu tidak percaya bahwa kerajaan surga itu ada, bahwa Tuhan itu ada, apalagi orang-orang Yahudi, apalagi orang-orang Galilea, orang-orang Palestina, orang-orang di Yudea pada masa itu ada begitu banyak banget orang yang tidak percaya tentang hal kerajaan surga. Nah, tapi karena Tuhan Yesus mau mengajarkan tentang kerajaan surga, dia memulai dari hal-hal kecil dulu. Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang hal kerajaan surga itu mulai dari hal kecil. Ya, dia memulai dari murid-muridnya dulu. Murid-murid Tuhan Yesus itu ada 12. Setelah mulai dari murid-muridnya, dia memulai lagi dari desa-desa, dari perkampungan, pokoknya dari orang-orang kecil, dari orang-orang yang dianggap rendah, dari orang-orang yang mungkin kastanya lebih kecil, atau mungkin masih banyak yang lainnya ya. Tuhan Yesus memulai pengajaran tentang hal kerajaan surga pada waktu itu mulai dari hal-hal kecil dulu, bukan mulai dari hal-hal besar ya, tapi mulai dari hal-hal kecil dulu. Nah, tadi dikatakan di ayat 32, biji sesawi itu
lebih kecil dari segala jenis benih yang lain atau segala jenis sayuran yang lain, ya. Tapi ketika dia sudah ditanam di tempat yang subur, di tanah yang subur, kemudian dia tumbuh menjadi besar, ya, menjadi besar. Terus ketika sudah besar, ukurannya itu tinggi loh anak-anak, ukurannya itu bisa sampai 2 sampai 3 cm. Berarti ukurannya itu lebih besar dari sayur-sayuran yang lain. Nah, ketika ukurannya sudah besar, tumbuh besar, subur, burung-burung pada berdatangan anak-anak. Mereka berdatangan, burung-burungnya itu berdatangan untuk apa? Mereka mau bersarang di atas pohon itu. Mereka mau beristirahat di atas pohon atau di dahan-dahannya. Nah, hal yang paling penting di situ adalah pada waktu Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang hal kerajaan surga, memang Tuhan Yesus itu memulai dari hal kecil dulu, ya. Kemudian setelah Tuhan Yesus memulai dari hal kecil, memulai dari orang-orang yang mungkin masih dianggap rendah, terus mungkin jauh dari mata orang lain atau dianggap sebelah mata. Tapi karena Tuhan Yesus mau mengajarkan tentang hal kerajaan surga dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus berhasil loh anak-anak. Tuhan Yesus sampai bisa membuat orang-orang di seluruh Yudea pada waktu itu, di seluruh Galilea, mulai dari kota-kota kecil, mulai misalnya ya kalau pada zaman sekarang nih, mulai dari desa, mulai dari kecamatan, mulai dari kabupaten, mulai dari kota sampai dari kota kecil sampai kota besar, bahkan sampai saat ini anak-anak semua orang mendengarkan tentang hal kerajaan surga. Mereka berbondong-bondong untuk mencari tahu tentang hal kerajaan surga. Yang tadinya nggak percaya, yang tadinya menganggap rendah apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus, yang tadinya nggak mau percaya sama sekali, bahkan menghina Tuhan Yesus, bahkan mereka berusaha untuk supaya Tuhan Yesus itu jangan mengajarkan tentang hal kerajaan surga. Tapi ternyata Tuhan Yesus berhasil anak-anak, karena apa? Dia memulai dari hal kecil dulu. Dia sabar. Dia mau mulai dari hal-hal kecil dulu. Dari suara Miss kecil ya. Dari hal-hal kecil dulu. Terus sampai akhirnya orang-orang itu berdatangan anak-anak. Sama seperti burung tadi yang diumpamakan dengan biji sesawi. Yang tadinya biji sesawi itu kecil, kemudian ditanam, kemudian tumbuh menjadi besar, setelah itu dahan yang besar, ukurannya semakin besar, terus burung-burungnya pada berdatangan untuk apa? Untuk bersandar di dahan-dahannya, untuk beristirahat. Begitu juga dengan manusia-manusia yang tadinya nggak percaya, orang-orang yang nggak percaya, mereka berdatangan. Terus mereka sampai akhirnya percaya anak-anak. Nah, yang kedua, ragi. Anak-anak pernah dengar nggak ragi itu apa? Atau anak-anak pernah lihat ragi itu apa? Pernah lihat? Nah, biasanya ragi itu dipakai untuk membuat tepung atau adonan gitu ya, adonan yang dibuat dalam satu wadah. Dibuat masih kecil ya suara Miss ya. Oke, masih kecil anak-anak suara Miss? Udah besar. Gede. Oh, udah gede. Udah besar. Oke, maaf ya tadi sorenya. Nah, tadi itu ragi ya, mengenai ragi. Nah, ragi ini pada masa itu atau perempuan-perempuan di Palestina pada waktu itu, mereka memakai ragi itu atau memanfaatkan ragi itu sebagai bahan atau salah satu bahan yang dipakai untuk membuat adonan itu mengembang atau khamir. Khamir tadi ya di dalam ayat itu dibilang khamir. Kalau bahasa sekarang itu istilahnya mengembang ya, mengembang. Nah, padahal kita tahu kalau ragi itu sangat kecil ukurannya ya. Ukurannya itu sangat kecil, tapi bisa bermanfaat besar. Nah, biasanya anak-anak suka lihat nggak orang tua atau mama, papa atau siapa yang bikin kue. Nah, biasanya bikin kue apa ya, pizza atau apalah, roti, kue, masih banyak yang lainnya ya. Nah, itu salah satu ragi itu dimanfaatkan untuk mengembang ya, untuk membuat adonan itu menjadi mengembang atau tepung itu mengembang ya. Nah, anak-anak yang bisa diambil dari ragi itu apa? Yang tadinya ukurannya kecil, yang tadinya bijinya sangat kecil, atau ukurannya sangat kecil ya.
Nah, tapi ternyata memiliki manfaat sangat besar, yaitu bisa dipakai untuk membuat kue atau roti yang dibuat itu menjadi mengembang ya, menjadi ukurannya yang tadinya kecil mungkin segini ya tepungnya, tapi setelah dimasukin ragi ke dalam adonannya itu diadukan ya, diadukan yang tadinya segini bisa besar ya, anak yang bisa segede ini mengembang, ditunggu sampai beberapa jam. Nah, kenapa dua hal ini Tuhan Yesus mau kita atau diajarkan sebagai hal tentang kerajaan surga? Karena walaupun biji sesawi itu kecil, walaupun ragi itu ukurannya kecil, tapi bisa memiliki manfaat yang sangat besar loh anak-anak. Manfaatnya itu sangat besar. Nah, Tuhan Yesus itu mau anak-anak itu juga bisa bermanfaat buat orang lain, buat keluarga, buat lingkungan, buat teman-teman di sekolah, terus siapa lagi? Nah, anak-anak mungkin usianya masih kecil ya, ada yang usianya masih 7 tahun, usianya 8 tahun, 9 tahun, 10, 11, sampai 12 tahun ya. Tapi anak-anak jangan anggap remeh, walaupun usianya mungkin badannya kalian masih kecil, ukuran tubuh kalian masih kecil, tapi kalau anak-anak mau menjadi berkat buat orang lain, mau bermanfaat buat orang lain, anak-anak itu bisa melakukan sesuatu yang bisa bikin hati Tuhan Yesus itu senang. Salah satunya apa? Mungkin dari misalnya anak-anak kalau di rumah, misalnya di rumah anak-anak boleh bantu papa mama lagi butuh bantuan ya. Terus apa lagi? Misalnya nyapu, terus apa lagi? Jagain adik, terus Membereskan tidur. Membereskan tempat tidur, itu hal yang paling simpel ya. Terus kalau di lingkungan apa? Kan sekarang lagi banyak tuh, atau lagi sekarang itu lagi pandemik. Nah, hal apa yang bisa anak-anak lakukan yang bisa bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain? Yang pertama apa? Anak-anak kalau keluar rumah itu pakai masker, terus apa lagi? Cuci tangan, terus apa lagi? Ya, tidak membuang sampah sembarangan, itu contoh-contohnya. Terus, betul. Terus contoh kalau di sekolah apa? Nah, biasanya tuh kalau di sekolah apa? Misalnya gurunya bilang, anak-anak ayo kita belajar. Jangan telat masuk Zoom. Terus apa lagi? Anak-anak misalnya disuruh sama gurunya atau misnya atau misternya. Anak-anak kerjain tugasnya. Nah, anak-anak harus kerjain, jangan malas-malasan. Ya, benar. Kelompok, Miss. Terus apa lagi? Kalau misalnya lagi belajar, anak-anak jangan suka chat-chat, jangan suka ngomong sendiri, ya. Terus jangan buat teman-teman yang lain itu kesal, emosi, marah, ya. Nah, anak-anak harus bisa belajar bermanfaat buat orang lain, ya. Oke? Nah, sekarang ayo kita berdoa, ya. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Ayo, semuanya tutup mata. Gimana sikapnya kalau mau berdoa sama Tuhan Yesus? Yuk, Miss Perat. Oke, semuanya udah siap ya? Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus ya? Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, sebentar juga kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, bimbing kami. Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Tuhan, selalu jagain kami, berikan kesehatan, segala aktivitas berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan yang selalu ikut campur atas segala sesuatu yang kami lakukan, Tuhan. Tuhan, inilah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat belajar anak-anak. Bye-bye. Terima kasih, Miss. Dadah, Miss. Belajar ya anak-anak ya. Dadah, Miss.